diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Saudara RM melalui Saudara EP dengan maksud agar Saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, Saudara RM pernah mengingatkan Saudara TS, apabila Saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka Saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta Saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah 1.405.000.000 rupiah. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan ya, dan pasal 12B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Apakah ada kaitannya dengan pilkada? Iya, nah, tadi kan saya sampaikan kan, ini penggalangan terkait dengan dukungan, ya permintaan dukungan ini kan sudah dimulai dari bulan Juni-Juli ya. Jadi sebetulnya penyelidikan ini sudah ya beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang. Itu titik puncaknya, tetapi rangkaian kegiatannya sendiri atau menurut bahasa kalian itu operasinya itu sudah lama lewat klarifikasi, verifikasi dari pelapor masyarakat yang mengikuti rapat-rapat itu ya, menyampaikan ke KPK, kita verifikasi kebenarannya, kemudian dari hasil rekaman karena pelapor juga menyampaikan sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana ya, termasuk ya lewat potongan dari PTT ya, perbaikan tunjangan TPP kok PTT, TPP ya tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong
termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya itu ya, tujuannya untuk ke sana. Jadi apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi bahwa penyelidikan dimulai sudah lalu, bahkan sebelum pendaftaran kali ya, sebelum pendaftaran calon. Ya. Calon sudah mulai melakukan penyelidikan. Tidak tahu partai mana yang mendukung, ya. Jadi tidak ada hubungannya, dan saya pastikan itu ya tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu. Ya, ini murni penindakan itu karena berdasarkan informasi dari masyarakat ya, dan mungkin juga dari para pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi. Kemudian ya bagaimana mencegah money politik ya. Saya setelah kejadian ini mendapat WA dari beberapa nomor yang nggak saya kenal. Dia menyampaikan, Pak, ini di daerah tertentu juga sama, gitu kan. Dia sebut bahkan sudah dalam taraf TSM, terstruktur, ya, sistematis, masif. Dan ya ini kan sudah lama fenomena seperti ini kan, gitu kan. Bahkan dari kajian KPK bersama LIPI dan juga Mendagri sendiri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah itu ya, tingkat 2 itu kalau nggak salah ya itu 20 sampai 30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar 50 miliar. Itu baru untuk mencalonkan loh ya, biaya kampanye. Belum tentu menang. Kalau mau menang ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya, konon seperti itu. Jadi kemenangan itu ya banyak bergantung pada sejumlah uang nanti yang akan diberikan kepada masyarakat, kan seperti itu. Salah satunya itu membeli suara. Ini yang biaya yang paling besar, termasuk juga untuk honor dari para ya pendukungnya, kan seperti itu kan, saksi-saksi dan lain sebagainya itu tadi. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan ya tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga. Ya, memang tidak harus dari calonnya ya, kebanyakan mencari sponsor kan begitu. Mencari sponsor termasuk antara lain dengan cara-cara seperti ini kan, mencari dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap jadi kepala dinas dan lain sebagainya ya. Kalau nggak mendukung, kalau saya menang nanti saya ganti. Ya kan seperti itu. Jadi ada semacam pemaksaan, intimidasi kepada para penyelenggara di daerah itu, pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Nah, ini yang terjadi, dan ya kami meyakini nggak hanya Bengkulu ya, di wilayah yang lain kalau petahananya yang maju barangkali sudah terjadi juga kan begitu kan. Informasi itu yang antara yang disampaikan ke saya tadi itu kan beberapa itu kan. Nah, tentu untuk mencegah hal seperti itu tidak terjadi ya kita harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kan begitu kan. Selalu kami sampaikan supaya pemilu itu berintegritas, pilkada berintegritas, kita ada 3 syarat ya. Penyelenggaranya KPU dan KPUD itu berintegritas ya, yang nggak mau disuap untuk menaikkan jumlah suara dan lain sebagainya. Kemudian calonnya juga berintegritas ya, tidak mau menggunakan money politik membeli suara, dan juga rakyat yang cerdas dan berintegritas. Rakyat juga nggak mau dong kalau misalnya ada calon yang mau memberikan uang gitu kan. Saya baru dapat forward itu video dari seorang ustadz kalau nggak salah Pak Nur Iskandar atau siapa, dia mengkampanyekan politik yang bermartabat. Nah, dia mengatakan kepada ya audiennya itu 300.000 ya, misalnya satu amplop itu isinya 300.000, itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya kalau dia dapat. Pun kalau dia menolak, tidak juga dia menjadi miskin. Nggak ada dampaknya sebetulnya. Hanya sesaat, mungkin kalau dikasih 500.000 2 hari habis. Tapi dampak yang ditimbulkannya 5 tahun. Itu akan merusak ya kan, suatu
daerah atau kepemimpinan atau tata kelola di daerah itu. Ya, kenapa? Iya, tentu saja ketika modalnya itu besar yang dikeluarkan, ya para kepala daerah yang terpilih akan berpikir bagaimana mengembalikan modal kalau uang itu dari kantong pribadi. Kalau dari sponsor, pasti kan nggak gratis juga. Dan itu dari survei KPK jelas. Para pengusaha yang memberikan donasi kepada calon kepala daerah berharap nanti kalau ada proyek daerah, ya bagi-bagi dong, kan begitu. Nah, ketika hal itu yang terjadi, korupsi itu menjadi lingkaran yang nggak putus-putus, kan begitu. Nah, ini 5 tahun akan berjalan seperti itu terus. Ya. Kan bagaimana memutus mata rantai itu? Ya udah, itu tadi kita harus berintegritas dalam pemilihan kepala daerah, termasuk penyelenggaraannya itu, sehingga biaya politik itu rendah, ya. Calon-calon juga nggak banyak mengeluarkan dana, ya. Dan masyarakat juga mendukung calon-calon yang berintegritas. Nah, itu kan idealnya seperti itu yang kita harapkan, ya, pemilunya, pilkadanya dapat berlangsung dengan baik, ya, itu tadi. Itu tugas kita semua, jangan hanya berharap dari KPK gitu kan. Mensosialisasikan, mengkampanyekan pilkada yang berintegritas, memilih calon kepala daerah yang juga berintegritas, juga punya kemampuan, kapasitas, itu kan yang penting itu. Jadi sehingga apa, kita berharap 5 tahun ke depan ya daerah itu betul-betul dibangun dengan baik, ya, tata kelolanya juga baik, jangan sampai 5 tahun menjabat nggak ada perubahan apapun, ya, kemudian mencalonkan diri lagi, terpilih lagi 5 tahun lagi nggak ada perubahan apapun di daerah itu, ya, 2 periode dia menjabat udah nggak boleh lagi, dia siapkan lagi pasangannya, ya, terpilih lagi. Sama 2 periode, 20 tahun suami istri menjadi kepala daerah, nggak ada perubahan. Konyol kan? Kan seperti itu. Dan ini harusnya menjadi apa ya, evaluasi kita bersama bagaimana kepala-kepala daerah yang dijabat oleh masih dalam apa, dalam keluarga itu, apakah ada perubahan selama kepemimpinan kepala daerah itu. Harusnya kan bisa dievaluasi kan. Tingkat kemiskinan apakah ada perubahan, tingkat stunting apakah ada perubahan, bagaimana dengan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya, kan bisa dievaluasi selama kepemimpinan kepala daerah. Dan ya, itu yang seharusnya menjadi apa ya, oleh masyarakat itu menjadi pembelajaran untuk memilih calon kepala daerah. Saya kira itu. Jadi banyak hal yang mesti kita perbaiki sehingga kita punya demokrasi yang lebih baik, kepala daerah yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, dan seterusnya. Itu cukup kan? Ya. Itu ya, teman-teman. Mau bertanya? Oke, silakan.